Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merista Dewi dengan NIM KHGF 20043 dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Body Condition Scoring atau BCS, pemeliharaan hewan uji, dan pemberian rute obat untuk hewan uji. Untuk penilaian BCS, terdapat 5 penilaian. Yang pertama, ada mencit kurus. Mencit kurus adalah tulang-tulang tubuh sangat jelas kelihatan dan jika diraba tidak terasa adanya lemak atau daging. Lalu, yang kedua ada mencit di bawah kondisi standar, di mana tikus tanpa kurus, tulang-tulang masih kelihatan jelas, namun jika diraba masih dirasa adanya daging atau lemak. Lalu yang ketiga, ada mencit dalam kondisi yang baik, di mana tubuhnya tidak nampak tonjolan tulang. Namun, jika diraba cukup mudah merasa. Untuk penilaian BCS, terdapat 5 penilaian. Yang pertama, ada mencit kurus. Mencit kurus adalah tulang-tulang tubuh sangat jelas kelihatan dan jika diraba tidak terasa adanya lemak atau daging. Lalu, yang kedua ada mencit di bawah kondisi standar, di mana tikus tanpa kurus, tulang-tulang masih kelihatan jelas, namun jika diraba masih dirasa adanya daging atau lemak. Lalu yang ketiga, ada mencit dalam kondisi yang baik, di mana tubuhnya tidak nampak tonjolan tulang, namun jika diraba cukup mudah merasakan adanya tulang-tulang. Dan tampak atas biasanya sudah lebih lurus, tampak berisi. Lalu, yang keempat, ada mencit di atas kondisi standar, di mana tidak tampak adanya benjolan tulang-tulang dan apabila diraba, agak sulit merasakan tulang karena tebalnya timbunan lemak dan daging. Lalu, yang kelima, ada mencit OBC, di mana sudah sangat sulit meraba tulang-tulang akibat timbunan lemak yang sangat tebal. Lalu selanjutnya, pemeliharaan hewan uji. Untuk pemeliharaan hewan uji, yang pertama kita harus mengetahui kondisi bangunan. Kondisi bangunan sangat penting meskipun di dalam penelitian hewan uji ditempatkan dalam kandang. Namun, perlu diingat, kondisi dan ukuran kandang sangat menentukan kondisi hewan. Karena bentuk, ukuran, serta bahan yang dipakai merupakan elemen yang penting bagi hewan percobaan. Agar hewan dapat hidup dengan tenang, tidak terlalu lembab, dapat menghasilkan peredaran udara yang baik, suhu cocok, ventilasi lengkap dengan insect-proof screen atau kawat nyamuk. Lalu yang kedua, sanitasi. Kandang yang digunakan dalam menempatkan hewan uji memiliki sistem sanitasi yang baik, sistem drainase yang baik, dan terjaga kebersihan dengan baik, misalnya dengan menggunakan disinfektan. Lalu yang ketiga, tersedianya makanan. Ketersediaannya makanan untuk hewan percobaan yang bernutrisi dan dalam jumlah yang cukup. Penyimpanannya juga harus baik dan terhindar dari lingkungan yang lembab dan diusahakan bebas dari insekta atau hewan penggerak lainnya. Keempat, kebutuhan air. Kebutuhan air ini dapat diperoleh oleh hewan dengan mudah dan lancar, dan diusahakan tidak terlalu tinggi kandungan mineralnya, serta bersih dan tidak membasahi kandang hewan tersebut. Yang kelima, sirkulasi udara. Dengan adanya sistem ventilasi yang baik, sehingga sirkulasi udara dapat diatur, sehingga sirkulasi udara menjadi terkontrol. Lalu yang keenam, penerangan. Penerangan sangat diperlukan sekali, terutama dalam pengaturan proses reproduksi. Karena
Diperhatikan siklus terang dan gelap pada beberapa hewan uji sangat tergantung oleh penerangan, dan bila tidak terdapat penerangan akan menyebabkan terhambatnya proses reproduksi. Lalu yang ketujuh ada kelembaban dan temperatur ruangan, di mana suhu dan kelembaban ruangan merupakan komponen penting dari lingkungan semua hewan karena secara langsung mempengaruhi kemampuan hewan untuk mengatur panas internalnya. Yang selanjutnya, cara pemberian obat untuk hewan uji. Yang pertama ada oral, di mana cairan obat yang diberikan dengan menggunakan sonde oral. Sonde oral ditempelkan pada langit-langit di atas mulut mencit, kemudian dimasukkan perlahan sampai ke esofagus. Lalu yang kedua ada subkutan. Subkutan diberikan pada kulit di daerah tengkuk dan ke bagian bawah kulit dimasukkan obat dengan menggunakan alat suntik 1 mili dan jarum ukuran 0,4 mili. Lalu yang ketiga ada intravena. Intravena mencit dimasukkan ke dalam kandang restriksi atau dari kawat atau bahan lainnya dengan ekornya menjulur keluar. Lalu ekornya dicelupkan ke dalam air hangat agar pembuluh pena ekor mengalami dilatasi sehingga memudahkan pemberian obat ke dalam pembuluh. Yang terakhir ada intrateritorial, di mana mencit pada saat penyuntikan posisi kepalanya lebih rendah dari abdomen. Jarum suntik. Yang terakhir ada intrateritorial, di mana mencit pada saat penyuntikan posisi kepalanya lebih rendah dari abdomen. Jarum suntik dengan sudut sekitar 10 derajat dari abdomen pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah, agar jarum suntik tidak mengenai kandung kemih. Penyuntikan juga jangan di daerah yang terlalu tinggi, untuk menghindari terjadinya penyuntikan pada hati.